Saudara sekalian, sebetulnya perbedaan antara Protestan dan Katolik itu sudah didiskusikan atau diperdebatkan sejak lampau ya, berabad-abad yang lalu, mulai dari abad yang ke-16, ada Luther di sana yang memberontak terhadap gereja Katolik yang membuat ajaran-ajaran yang ngalur ngidul, misalnya mereka kasih surat pengampunan dosa. Ya kan, ada indulgensia di sana, itu yang dilawan oleh Luther dan kemudian terus dilanjutkan oleh John Calvin misalnya. Itu perdebatannya sudah terjadi di masa lalu, sudah panjang sekali. Dan sebetulnya kedua kelompok ini sudah selesai. Antara Katolik dan Protestan itu sudah selesai. Katolik punya posisi sendiri, Protestan juga punya pandangan iman sendiri. Jadi masing-masing sudah berdiri sendiri dan sebetulnya sudah finish. Tapi kemudian ada seorang klerus dari NTT, kalau nggak salah dia itu, Romo Patris Allegro, yang kemudian meng-up kembali perdebatan masa lampau yang sudah dilakukan oleh para tokoh reformator terhadap gereja Katolik, itu kemudian di-blow up kembali, dipertajam kembali oleh Patris Allegro. Dan ini membuat kekisruhan di antara Protestan dan Katolik ya. Ada pendeta-pendeta Protestan yang kemudian memberikan tanggapan terhadap serangan-serangan secara masif yang dikerjakan oleh Patris Allegro. Nah, saya nggak tahu ini Pak Patris ini apakah dia punya kerjaan lain atau tidak ya. Karena kalau tidak salah tuh setiap hari dia membuat postingan-postingan di medsosnya dia, di YouTube, di Facebook, dan mungkin ada tempat lain. Kerjanya apa? Cuma nyerang-nyerang Protestan aja. Jadi kelihatannya dia tidak punya kerjaan lain, sehingga dia harus melakukan hal itu untuk menyatakan eksistensi dia. Nah, saudara, video saya ditanggapi oleh Patris Allegro, dan setelah saya tanggapi kembali, dia kemudian memberikan tanggapan balik. Di sini memang kita melihat bahwa ketika Patris Allegro mengatakan selamat berdebat sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang. Saya sudah katakan di video lalu ya, bahwa dia sedang menampar mukanya sendiri, karena dia pun melakukan perdebatan. Perdebatannya bukan hanya di YouTube, ketika ada dia membuat video lalu pendeta Protestan menanggapi, lalu dia tanggapi balik, ditanggapi lagi, begitu seterusnya. Dan itu adalah sebuah perdebatan. Dia juga melakukan perdebatan di Facebook ya, dengan teman-teman di Protestan. Jadi kalau dia mengatakan selamat berdebat sampai Tuhan datang, itu dia tujukan untuk dirinya sendiri sebetulnya. Jadi dia menampar mukanya sendiri ketika dia mengatakan Protestan terus berdebat, dia sendiri juga berdebat. Jadi ini merupakan standar ganda dari seorang Romo yang tidak ngerti apa-apa. Oke, saya akan sedikit memberikan respon dengan videonya yang menanggapi saya. Berikut ini ya. Jadi kita bisa tahu bahwa sola scriptura sudah, semua orang Katolik mengatakan bahwa sola scriptura tidak mungkin terjadi. Ya, harus ada orang yang membaca lalu mengajarkan itu. Siapa? Albert Rumampu kah? DN kah? MYM kah? Mikana kah? Apakah Patris Allegro pikir orang-orang Protestan tidak membaca Alkitab? Sola scriptura tidak mungkin ada. Harus ada yang membaca dan mengajarkannya. Patris. Ini sama sekali kalimat atau pernyataan yang tidak punya mutu. Sekali lagi ya, sola scriptura itu bukan berarti kita menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya rujukan dan yang lain tidak boleh dirujuk sama sekali. Bukan seperti itu. Tetapi kita menjadikan Alkitab ini sebagai sumber tertinggi yang berotoritas paling mutlak, absolut dibandingkan yang lain. Kita punya otoritas-otoritas lain, kita punya tulisan-tulisan lain, tulisan Bapak Gereja misalnya, tradisi juga boleh kita percaya. Asal sepanjang itu tidak melawan kitab suci. Nah, coba dibuka kembali pikirannya Pak Allegro ini. Ini sudah berkali-kali saya ulang, tapi dia tidak ngerti-ngerti juga ini. Jadi mau diapakan lagi kalau memang nggak ngerti. Mungkin Pak Patris punya kemampuan berpikir, daya tangkapnya sangat lemah, sehingga dia tidak ngerti-ngerti apa yang saya katakan. Jadi, sola scriptura itu sebuah prinsip yang dipegang oleh orang Protestan, yang kemudian bukan hanya dibaca, dimengerti secara benar, ditafsirkan secara benar, kemudian itu diajarkan. Itu dilakukan oleh orang Protestan. Oke? Gereja Katolik jelas, 3 pilar. Alkitab dibaca oleh magisterium dan diajarkan oleh magisterium. Makanya tidak terdapat perbedaan. Jelas. Nah, lagi-lagi dia mendasari pada magisterium. Dan menurut Patris Allegro ini justru magisterium itu berada di atas Alkitab. Nanti sebentar saya lihat pernyataannya yang sangat-sangat tidak menghormati Alkitab. Kalau dia mengatakan Alkitab itu dibaca dan diajarkan oleh magisterium, coba sekarang saya tunjukkan ya. Satu contoh yang sudah saya ulang-ulang.
Misalnya tentang purgatori. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus bisa masuk ke dalam sebuah tempat. Ingat ya, di situ adalah merupakan tempat di mana orang-orang itu mengalami hal yang menyakitkan. Sampai beberapa waktu lamanya tergantung besar kecilnya dosanya dia. Santo Franciscus de Sales ini berkomentar seperti ini. Ini hanya jenis pelanggaran ketiga yang dihukum dengan neraka. Karena itu dalam penghakiman Tuhan setelah kehidupan ini, ada rasa sakit lain yang tidak kekal, atau bukan neraka. Dan ini adalah rasa sakit api penyucian. Tadi rasa sakit bersalin itu. Itu purgatori. Jadi kita akan masuk ke sana dulu. Setelah itu baru masuk surga. Nanti katanya orang yang suci kudus, yang para santa-santo langsung naik surga, langsung masuk surga. Tapi yang tidak sempurna masuk purgatorium. Nah, sementara dia sudah percaya. Oke, magisterium mengajar seperti itu. Sekarang coba cek ke dalam Alkitab. Saya sudah bilang di video yang lalu ya, bahwa Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jangan bilang purgatorium itu bukan penghukuman. Loh, orang disakiti di sana kok. Siapa yang menyakiti orang di sana? Tidak ada, Alkitab tidak ngajar begitu. Orang disakiti di sana, merasa kesakitan di sana. Itu bukan sebuah penghukuman. Karena dosa. Upah dosa adalah maut, kematian. Ketika orang berdosa, konsekuensinya dia harus dihukum. Dan itu dilakukan di purgatori, karena mereka nggak sempurna. Ada dosa-dosa. Beda dengan orang-orang para santo-santa, ya orang-orang sucinya Katolik Roma itu yang nggak berdosa langsung ke surga, nggak lewat itu. Jadi, ketika magisterium baca Alkitab, wewenang mengajar ya, otoritas mengajar di gereja Katolik itu, paus dan para uskup itu, Roma 8 ayat ke-1. Oke, saya baca ya. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Yesus Kristus. Maksudnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak bakalan dihukum lagi, nggak akan disakiti lagi karena dosa-dosa mereka. Karena dosa itu sudah dibayar lunas, karena dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menjadi substitusi pengganti kita yang berdosa, sehingga sekarang kita dibebaskan dari penghukuman. Loh, tiba-tiba kok magisterium ciptakan teori, nanti ada yang masuk di purgatori. Ini kan berlawanan secara mutlak dengan Roma 8 ayat 1. Jadi kita cuma engge-engge saja dengan magisterium kalau begitu. Magisterium ngomong A, oh iya, amin. Ngomong B, C, D, amin. Semua diaminkan. Itu kan ngomong kosong. Itu sebab sola scriptura penting. Prinsip sola scriptura itu sangat penting untuk memberikan sebuah pagar supaya ketika ada teori-teori ngawur, ngalur ngidur seperti teorinya Allegro itu bisa dilawan oleh kitab suci itu sendiri. Jadi kitab suci menjadi sebuah patokan fondasi yang mendasar, yang mutlak. Segala macam bentuk pengajaran yang ada itu harus diuji lewat Alkitab. Dan kalau itu berbeda dengan kitab suci, mesti ditolak. Nah, itu maksudnya sola scriptura seperti itu. Oke, lanjut lagi. 60.000 denominasi yang ada di Protestan itu semuanya sola scriptura. Oneness yang bertentangan dengan Trinitas, semuanya sola scriptura. Ketika ada perbedaan seperti itu, Alkitab sendiri tidak bisa menyelesaikan perbedaan. Magisterium lah yang harus menyelesaikan perbedaan. Nah, di sini letak kekurang ajaran daripada Patris Allegro. Dia mengatakan apa? Ketika ada perbedaan pendapat, oh ini muncullah 60.000 denominasi Protestan. Lalu ada perbedaan di sana. Dia bilang Alkitab tidak bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu. Ya menyelesaikan apa? Magisterium dia bilang. Nah, ini kan ada perbedaan antara Katolik dan Protestan. Saya angkat satu contoh perbedaannya. Begitu banyak perbedaan yang lain ada, tapi lagi-lagi saya hanya fokus di purgatori supaya Romo Patris Allegro jawab ini. Kalau Romo Patris mau menanggapi video ini lagi, coba fokus di purgatori. Jangan lari kemana-mana. Saya sudah berusaha menggiring Allegro ini untuk membahas purgatori. Oke. Kita selesaikan masalah purgatori. Karena ini adalah pembacaan magisterium, ajaran magisterium, tradisi Katolik. Mereka percaya itu, Protestan menolak itu. Oke, ada dua hal yang berbeda. Sekarang, mari kita fokus kepada isu ini. Benar tidak? Alkitabiah atau tidak? Ketika magisterium baca Alkitab, paus baca, para uskup baca, para pengajar Katolik baca, kemudian mereka membuat sebuah teori atau membuat kesimpulan dari pembacaan Alkitab. Oh, nanti akan ada purgatori. Nah, sekarang apakah benar demikian? Ternyata, Protestan saya baca Alkitab. Roma 8 ayat 1, oh, tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Loh, apakah dengan demikian saya harus tunduk kepada magisterium yang ngawur itu? Kan tidak. Hanya orang-orang yang tidak bisa membaca Alkitab,
yang bisa setuju dengan ajaran Katolik tersebut. Ya kalau orang Katolik mau ngikuti magisteriumnya mereka, ya silakan ikuti aja. Tapi Katolik kalau mau mengikuti magisterium mereka, maka mereka akan melawan kitab suci. Nah persoalannya kan, seperti yang dikatakan oleh Patris Allegro tadi, bahwa ketika ada perbedaan penafsiran di antara aliran-aliran denominasi Protestan, itu tidak bisa diselesaikan oleh Alkitab yang menyelesaikan magisterium. Nah, magisterium sendiri ngajar salah. Kalau kita mau tunduk pada magisterium, itu sebab pentingnya sebuah prinsip, saya ulang-ulang terus ya, yang disebut dengan sola scriptura. Maksudnya kita mendasari hanya kepada Alkitab. Iman, kepercayaan kita, doktrin, seluruh pengajaran kita harus diarahkan kepada Alkitab semuanya. Manakala penafsiran kita itu bertentangan dengan kitab suci, buang ke tong sampah. Nah, di sini keunggulan daripada sola scriptura dibandingkan dengan teori ngawur, teori tahyul daripada Romo Patris Allegro. Kalau saudara tidak mau mengikuti sola scriptura, tidak menjadikan itu sebagai dasar di dalam kehidupan saudara, dalam seluruh pengajaran saudara, maka saudara bisa disesatkan. Tidak heran muncullah kelompoknya Patris Allegro. Kenapa? Karena mereka hanya menjadikan magisterium itu sebagai pusat iman mereka di atas daripada Alkitab. Jadi posisi magisterium di atas, Alkitab di bawah. Coba saudara pikirkan ya. Alkitab ini adalah wahyu Allah. Walaupun ditulis oleh manusia, tapi semua penulis itu diinspirasikan Allah. Ini pasti benar 100% Alkitab. Lalu kemudian ada magisterium. Magisterium siapa? Ini orang-orang manusia aja. Manusia yang tidak menulis Alkitab. Mereka orang-orang yang tidak diwahyukan untuk menjadi penulis Alkitab. Mereka ini hanya membaca tulisan ilahi yang ditulis oleh para penulis, lalu mereka mencoba memahami tulisan itu, menafsirkan itu. Lalu kemudian ketika ada perbedaan di antara keduanya, antara Alkitab dengan si magisterium ini, mereka lebih percaya pada magisterium. Ini kan sebuah kekurang ajaran. Ini Patris Allegro ini sangat-sangat kurang ajar. Menghina Alkitab. Dia sudah melecehkan Alkitab. Yang seharusnya apa? Ketika magisterium itu berbeda dengan Alkitab, ini magisterium itu harus dibawa dia. Ini harus dibuang ke tong sampah di magisterium. Buang. Dibuang. Kenapa? Karena ini perkataan ilahi, perkataan Allah langsung. Ini cuman manusia. Ini cuma otaknya manusia yang terbatas, otak manusia yang diciptakan Tuhan, mau memahami Alkitab, dan ketika ini berbeda dengan ini harus dibuang ini magisterium ini. Aduh. Tapi lagi-lagi apa yang terjadi? Patris Allegro mengangkat magisterium setinggi-tingginya, melebihi Alkitab, kitab suci, dan Alkitab dia tempatkan di posisi di bawah magisterium dan tradisi. Sekali lagi, ini sebuah kekurang ajaran. Saya katakan di Facebook saya, bahwa Patris Allegro ini adalah seorang teolog yang tidak beradab, tidak menghormati ini, Alkitab, firman Allah. Dia lebih menghormati pausnya dia, lebih menghormati uskup-uskupnya dia, lebih menghormati dirinya sendiri, lebih menghormati ciptaan manusia yang namanya magisterium dan tradisi. Coba, kalau saudara punya otak yang bagus, otak yang cukup cerdas, nggak usahlah cerdas-cerdas seperti Profesor Dr. Habibie dan sebagainya, sedikit punya pemahaman yang bagus, saudara pasti akan menolak Gereja Roma Katolik. Jadi, walaupun ada begitu banyak perbedaan yang ada di antara aliran-aliran yang ada di dunia ini, tetapi perbedaan itu harus diselesaikan oleh kitab suci. Bukan diselesaikan oleh satu badan khusus yang menafsirkan, dan walaupun badan itu salah memberikan tafsiran, kita tetap pegang dia. Itu ngawur namanya, salah. Itu sebab saya katakan pentingnya belajar Alkitab secara komprehensif. Kita harus baca Alkitab bukan hanya pada ayat-ayat tertentu saja lalu kita ambil kesimpulan, tidak bisa. Pembacaan itu harus bersifat total scriptura, dari Kejadian sampai Wahyu, semua dibaca, lalu kita rangkai semuanya itu, diolah sedemikian rupa, sehingga baru memunculkan sebuah konklusi. Itu baru benar. Yang kedua, ketika Albert Rumampu mengatakan bahwa sesuatu bertentangan dengan Alkitab, itu yang dimaksudkan adalah tafsiran Albert Rumampu bertentangan dengan tafsiran Gereja Katolik. Tradisi itu bertentangan dengan Alkitab, maksudnya itu adalah penafsiran AR Albert Rumampu bertentangan dengan penafsiran Katolik. Sekali lagi ya, untuk kasus purgatori, jelas-jelas itu melawan Roma 8 ayat 1. Saudara tidak perlu melakukan penafsiran yang begitu jelimet terhadap teks itu,
Kita baca saja, kita sudah bisa ngerti kok. Nggak perlu dieksegese secara detail, mendalam. Nggak perlu, baca aja, kita sudah ngerti. Tidak ada penghukuman. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sudah percaya Yesus tidak akan disakiti lagi oleh siapapun itu. Nggak ada. Walaupun dosanya begitu besar, begitu hebat, begitu banyak sekali, tapi ketika dia mengambil keputusan untuk percaya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, semua dosa itu selesai. Diselesaikan oleh apa? Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya dikatakan tetelestai. Sudah selesai. Yang selesai apa? Seluruh karya penebusan Kristus atas dosa manusia, finish. Kalau sudah selesai, Yesus mengatakan, kenapa mesti ada purgatori lagi? Jadi penafsiran siapa yang ngawur? Ya penafsiran Katolik. Penafsiran Patris Allegro yang ngawur. Bagaimana Patris? Udah bisa ngerti nggak ini? Sungguh terlalu ya, sesuatu yang sangat simpel, yang sederhana ini nggak bisa dimengerti oleh Patris Allegro. Jadi, pertentangan yang saya masukkan itu sudah betul. Bahwa tradisi dan magisterium yang menciptakan teori purgatori itu bertentangan mutlak dengan Alkitab. Jadi bukan hanya pertentangan penafsiran si Albert dengan si Roma Katolik, tidak. Tapi pertentangan antara gereja Roma Katolik dengan Alkitab, kitab suci. Kalau Anda tidak setuju itu, silakan bantah. Saya menantang lagi Patris Allegro untuk fokus kepada satu kasus ya. Satu kasus yaitu purgatori. Silakan jawab itu, Patris. Jadi, sola scriptura bukan upaya untuk meninggikan kitab suci, tapi upaya untuk menolak tradisi gereja Katolik. Justru kalianlah yang sudah menolak Alkitab. Saya sudah jelaskan tadi kan? Tapi sola scriptura jelas sekali meninggikan kitab suci di atas segala sesuatu. Jadi jangan dibolak-balik lah, Patris. Jangan dibolak-balik. Sola scriptura adalah sebuah prinsip yang sangat menghormati Alkitab. Tapi sebaliknya, Patris Allegro yang menghina, yang sudah merendahkan Alkitab serendah-rendahnya di bawah otak manusia yang sangat terbatas ini, si magisterium ini. Sekali lagi, jangan dibolak-balik lah. Karena sola scriptura tidak mungkin. Sola scriptura itu bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasanya gereja Katolik yang di Roma. Sola scriptura bahasa Latin, dan itu bahasanya Katolik. Emang apa hubungannya dengan perdebatan kita? Luther, Calvin, itu sangat paham bahasa Latin. Karena konteks pada zaman itu memang bahasa itu yang digunakan. Di samping ada bahasa yang lain juga. Jadi Patris Allegro hanya berfokus kepada sebuah istilah atau berfokus kepada bahasa untuk menjadikan sebuah kebenaran. Jadi bahasa yang digunakan itu dijadikan dalil bahwa Katolik yang benar. Aduh, kacau sekali Pak Patris ini. Dan itu sola scriptura artinya hanya tulisan. Hanya tulisan, tidak mungkin terjadi apa-apa. Seseorang harus membaca. Mula-mula seseorang menulis. Seseorang yang membaca. Yang baca tidak mengerti, tanya dia yang tulis. Tidak mungkin sola scriptura. Itu nonsense. Sampai sini belum paham ya? Masih mau makan itu slogan. Sola scriptura itu artinya hanya tulisan. Harus ada yang baca. Dan kalau tidak ngerti, tanya sama yang tulis. Nah, coba. Patris, Roma 8 ayat 1. Saya konsisten dengan ini ya. Satu teks aja yang kita bahas ya. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini Alkitab menyatakan demikian ya. Dan orang Protestan percaya sola scriptura. Apa yang dikatakan Alkitab pasti benar. Harus kita junjung tinggi, harus kita lakukan, harus kita amini. Tapi magisterium bilang apa? Oh, tidak ada purgatori. Ya kan berlawanan Roma 8 ayat 1. Harus ada yang baca ya. Sudah, kita sudah baca semua. Katolik juga sudah baca, Protestan baca. Sekarang kita tidak ngerti. Patris Allegro tidak ngerti Roma 8 ayat 1 ya. Dia tidak bisa masuk di otaknya dia. Kemudian dia katakan, kalau tidak mengerti, tanya yang tulis. Oke. Nah sekarang kan Patris Allegro tidak ngerti. Kenapa dia tidak ngerti? Buktinya apa? Dia ajarkan purgatori. Karena Patris Allegro setuju dengan dongeng-dongeng nenek tua, maka dia belum mengerti Alkitab dong. Kalau begitu. Karena jelas sekali Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman. Nah sekarang, kalau Roma Patris Allegro belum mengerti, ya kan? Patris Allegro sudah tanya kepada yang tulis. Sudah tanya tidak Patris Allegro? Yang tulis Roma 8 ayat 1 siapa? Paulus. Paulus penulis kitab Roma, tak? Sekarang, Patris Allegro sudah tanya tidak kepada Rasul Paulus bahwa purgatori itu benar. Coba tanya, coba bangunkan lagi Paulus ya. Berdoalah seperti si dukun itu yang manggil roh Samuel. Berdoa lalu roh Samuel itu muncul. Coba, Patris Allegro berdoa saja, puasa 40 hari 40 malam untuk membangun Rasul Paulus, untuk tanyain Rasul Paulus bagaimana Roma 8 ayat 1. Kalau saya nggak perlu tanya Rasul Paulus. Ngapain saya tanya orang yang sudah mati? Alkitabnya udah jelas kok. Tidak ada penghukuman.
Kalau tidak ada penghukuman, lalu kemudian kita dihukum, itu kan bentrok namanya. Jadi ada konflik antara tradisi magisterium dengan Alkitab. Kalau ada konflik di antara keduanya, kita mau pilih yang mana? Ya tentu saja prinsip sola scriptura lah yang harus kita tonjolkan, yang harus kita anut, harus mendasari pada ini. Jadi orang Protestan tidak perlu membangunkan Rasul Paulus yang sudah mati berabad-abad yang lalu untuk menjelaskan Roma 8 ayat 1. Nggak perlu penjelasan lebih lanjut, ini sudah jelas kok. Eksplisit. Selesai. Itu aja. Nggak usah repot-repot lagi. Itu sebab saya sebenarnya sudah menyudahi diskusi dengan Allegro ini, karena dia tidak punya kemampuan. Argumen-argumen itu dibangun atas fondasi yang sangat lemah sekali, hanya mendasari pada pikiran manusia yang terbatas, itu untuk dibenturkan dengan ini. Ini kan sebuah kekacauan. Oke, coba. Ini untuk yang terakhir ya. Coba Romo Patris Allegro, kita fokus kepada satu isu. Katolik mengatakan purgatori itu ada. Sementara Protestan mengatakan tidak ada purgatori. Dasarnya Protestan apa? Alkitab. Dasarnya Katolik apa? Magisterium. Oke, antara Alkitab dengan Magisterium kan terjadi konflik ya. Benturan di sana. Bagaimana menyelesaikan ini? Maka Patris Allegro harus memberikan argumentasi yang valid, yang solid untuk mempertahankan purgatori. Ini harus dibantah. Roma 8 ayat 1 harus dibantah. Bagaimana membantahnya? Saya tunggu jawaban daripada Romo Patris Allegro untuk isu ini aja, nggak usah melebar kemana-mana, supaya kita fokus di sini. Mana yang benar, Alkitab atau Magisterium. Oke?